Saya akan membahas tentang cahaya biru. Apa itu cahaya biru? Sinar biru adalah bagian dari sinar terlihat yang memiliki panjang gelombang di antara 380 sampai 495 nanometer dan dikategorikan menjadi dua, yaitu sinar biru berbahaya atau sinar biru violet dan sinar biru bermanfaat atau sinar biru toska. Sinar biru violet dikategorikan sebagai sinar paling berbahaya pada retina luar, karena sinar ini mengaktifkan komponen hipofuskin fototoksik pada mata yang dapat menyebabkan kematian pada sel retina. Sinar biru toska menstimulasi refleks pupil mata dan bagian di otak kita di mana melatonin diproduksi. Pada siang hari, sinar biru toska bermanfaat untuk kesehatan kita dan membantu mengatur siklus tidur pada tubuh kita. Ini adalah gambar spektrum cahaya, di mana cahaya terpanjang menimbulkan warna merah, sedangkan cahaya terpendek menimbulkan warna violet. Lanjut, paparan cahaya dengan panjang gelombang atau intensitas tertentu dapat menyebabkan kerusakan parah pada retina. Jenis kerusakan ini disebut kerusakan akibat cahaya. Cahaya dapat menyebabkan kerusakan melalui 3 mekanisme, yaitu fotomekanis, fototermal, dan fotokimia. 1. Kerusakan fotomekanis disebabkan oleh peningkatan cepat jumlah energi yang ditangkap oleh RPE, yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada RPE dan menyebabkan kerusakan fotoreseptor. Jenis kerusakan retina ini bergantung pada jumlah energi yang diserap dan bukan pada komposisi spektral cahaya. Yang kedua, kerusakan fototermal terjadi karena retina dan RPE terpapar singkat tetapi cahaya intens yang menyebabkan peningkatan suhu yang signifikan pada jaringan. Ketiga, jenis kerusakan retina atau RPE yang lebih umum adalah kerusakan fotokimia yang terjadi saat mata terpapar cahaya dengan intensitas tinggi dalam kisaran yang terlihat 390 sampai 600 nanometer. Pandangan saat ini menunjukkan bahwa ada dua jenis kerusakan fotokimia. Jenis pertama dikaitkan dengan paparan cahaya yang pendek namun intens yang mempengaruhi RPE. Dan jenis kedua dikaitkan dengan paparan cahaya yang lebih lama tetapi kurang intens yang mempengaruhi segmen luar fotoreseptor. Lanjut, ini adalah gambar RPE. RPE atau retinal pigment epithelial atau yang disebut epithelial pigment retina adalah lapisan tunggal sel kuboid yang merupakan bagian terluar dari lapisan retina. Epithelial pigment retina terletak antara lapisan neurosensoris retina dan lapisan kapiler koroid. Sel EPR atau RPE terdapat kurang lebih 4-6 juta sel pada setiap mata orang dewasa, dan EPR atau RPE berasal dari neuroectodendron. Sel EPR atau RPE berperan mendukung fungsi sel fotoreseptor dalam transformasi energi cahaya menjadi sinyal elektrik. Lanjut, ini adalah gambar organ mata di mana cahaya biru langsung menuju ke retina dan tidak bisa dihalang oleh bagian pelindung mata, sedangkan cahaya UVA, UVB yang berwarna ungu masih bisa terhalang oleh pelindung mata. Selanjutnya, akibat dari paparan cahaya biru. 1. Mengganggu tidur. Sinar biru dari alat elektronik seperti laptop, televisi, handphone, dan komputer yang digunakan sebelum tidur dapat membuat Anda tetap terjaga. Mata tidak dapat menghentikan sinar biru masuk ke mata. Akibatnya, sinar biru akan masuk ke retina dan diterjemahkan oleh otak menjadi gambar. Hal ini akan mempengaruhi irama sirkadian. Selain itu, sinar biru juga menghambat hormon melatonin
yaitu hormon alami tubuh yang berperan penting dalam mengatur pola tidur. Oleh karena itu, matikan alat elektronik seperti handphone, komputer, laptop, dan televisi 3 jam sebelum tidur agar terhindar dari bahaya sinar biru. Yang kedua, merusak retina. Terdapat banyak bukti medis yang menyatakan paparan sinar biru dapat menyebabkan kerusakan permanen pada mata. Sinar biru dapat merusak sel retina dan dapat menyebabkan degenerasi makula. Yang ketiga, kelelahan pada mata. Sinar biru memiliki gelombang yang lebih pendek. Gelombang tersebut lebih mudah menyebar dan memiliki kontras yang rendah. Hal ini akan menyebabkan otot mata akan bekerja lebih keras untuk memperoleh gambar. Oleh karena itu, mungkin Anda akan merasa lebih nyaman membaca buku dibanding di layar handphone. Paparan sinar dari alat elektronik yang terlalu lama akan membuat mata terasa lelah, sakit kepala, dan penglihatan kabur. Selain itu, ketika menggunakan alat elektronik seperti komputer, televisi, atau handphone, Anda akan jarang berkedip. Rata-rata orang akan berkedip 3-8 kali per menit saat Anda bekerja di depan komputer dan melakukan aktivitas yang membutuhkan fokus. Padahal berkedip penting untuk membantu melumasi mata supaya tidak kering. Kurang berkedip dapat meningkatkan ketegangan pada mata dan mengakibatkan kelelahan. Cara mengurangi intensitas cahaya biru ke mata. 1. Istirahatkan mata sejenak. Berhentilah menatap layar setiap 20 menit selama 20 detik. 2. Beri jarak antara mata dan benda elektronik seperti televisi, komputer, atau handphone. 3. Matikan perangkat elektronik sebelum tidur. 4. Atur kecerahan dan kontras layar. 5. Gunakan kacamata anti radiasi. Kenapa saya tidak memasukkan mode malam sebagai cara mengurangi intensitas cahaya biru? Karena penelitian terbaru menyebut fitur mode malam yang mengurangi intensitas cahaya biru pada alat elektronik seperti komputer, laptop, dan handphone malah membuat semakin sulit tidur. Hal ini diungkapkan berdasarkan studi yang dilakukan tim Brown dari Universitas Manchester. Namun, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya. Menurut Brown, kecerahan layar lebih mempengaruhi jam biologis ketimbang warna. Tapi hal ini dapat berdasarkan percobaan yang dilakukan terhadap tikus laboratorium. Dalam penelitian mereka menggunakan pencahayaan yang dapat menyesuaikan warna tanpa mengubah kecerahan. Hasilnya, warna biru punya pengaruh lebih kecil pada jam biologis tikus daripada warna kuning dengan kecerahan yang sama. Pendapat umum soal warna biru berpengaruh besar pada jam biologis adalah kesalahan besar. Kenyataannya, warna biru yang dekat dengan warna senja efeknya lebih sedikit dari warna putih atau kuning dengan kecerahan yang sama. Tim peneliti ini berharap temuan mereka bisa membantu desain pencahayaan yang lebih baik dan membantu pola tidur dan terjaga. Lantaran percobaan ini dilakukan terhadap tikus, masih belum jelas apakah hal yang sama juga berdampak pada manusia. Menurut pandangan saya pribadi, menggunakan mode malam pada alat elektronik seperti laptop, komputer, atau handphone tidak berpengaruh apa-apa, malah justru menyebabkan sulit tidur. Hal itu saya pernah mengalaminya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.